Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nisa. Saya dari kelas 1D Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Hendra Riovita MM. Baiklah, masih bersama saya akan melanjutkan presentasi saya tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam satu negara dalam satu tahun. Pendapatan nasional memiliki peran yang sangat vital bagi sebuah negara, karena pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Contoh kebijakan pemerintah. Upaya pemerintah meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua, meningkatkan pembangunan nasional di segala bidang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan nasional dan pemberian pelatihan-pelatihan. Yang keempat, meningkatkan upah minimum. Yang kelima, contoh kebijakan fiskal ialah pengalokasian APBN untuk sektor kesehatan, relaksasi pajak, taks amnesti, dan sebagainya. Kelebihan kebijakan pemerintah. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. Yang kedua, melakukan evaluasi kinerja dari perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan ekonomi dari secara berkala. Yang kedua, pemerintah bisa menyejahterakan rakyat dan memperbaiki kondisi perekonomian. Yang keempat, menjadi sumber informasi untuk kemajuan negara tersebut. Kelemahan kebijakan pemerintah. Yang pertama, kurang memperhatikan pentingnya distribusi pendapatan nasional, lebih mementingkan peningkatan produk real. Yang kedua, kurang berorientasi pada pendapatan per kapita, karena sangat mungkin pendapatan nasional pertumbuhannya sangat signifikan. Yang ketiga, data produksi dan pendapatan masyarakat yang diperoleh tidak lengkap. Data yang sudah tersedia tercatat bukan data akurat atau tepat, tetapi merupakan data estimate, sehingga tingkat kepercayaan dan kebenaran rendah. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mengatur tingkat pertumbuhan pasokan yang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran dengan cara menyesuaikan suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar, serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Kemudian kebijakan moneter, kenaikan harga BBM bersubsidi jelas mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah real, dan konsumsi rumah tangga. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Kebijakan ini dibuat mempengaruhi perekonomian untuk keseimbangan ekonomi, meningkatkan pengeluaran, dan menjaga agregat untuk mempengaruhi pendapatan nasional, penggunaan tenaga kerja, dan jumlah produksi barang dan jasa. Kebijakan fiskal, kenaikan BBM bersubsidi, penurunan yang tajam dari dalam harga umum, deflasi jelas akan mendorong timbulnya pengangguran,
karena sektor usaha swasta akan kehilangan harapan untuk mendapat keuntungan. Demikian pula sebaliknya, harga-harga umum yang meningkat terus. Inflasi juga mempunyai akibat yang